Nah ternyata rumah itu bekas ditinggali sebuah keluarga selama 8 generasi. Dan banyak dari mereka mengalami secara aneh. Ada yang di loteng, tenggelam di sungai, dari serangkaian kejadian. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Setelah kita pulang, apa yang tidak pernah terjadi di sini terjadi. Every time I moved Annabelle, either I got into a car accident or lose a vehicle. Kenapa pindah? Enggak, sampai enggak. Anjing suara. Kenapa tembusnya suara? Bu, dia ketakutan. This is something that a satanic worshiper would worship. Somebody who worships Satan. Jesus Christ. And then I slit their throat. Anjir, Sandra! You wanna meet Danny? No, udah benar di belakangnya Mbak. Mama, susu. Oke, kalau ngomongin soal rumah angker, pasti banyak banget yang terkenal. Contohnya kayak rumah Pondok Indah, rumah Darmo, atau rumah Kentang. Bahkan di sekitar kita juga pasti ada aja rumah tua yang udah terbengkalai selama bertahun-tahun. Nah, selain contoh-contoh rumah angker yang udah gue sebutin tadi, ini masih banyak banget rumah yang terkenal dengan kemistisan dan juga keangkerannya. Apa aja listnya? Check this out. Rumah Spanyol. Ya, pertama gue awalnya dari rumah Spanyol. Nah, rumah ini letaknya bukan di Spanyol, melainkan berlokasi di Semarang. Tepatnya di Jalan Letjen S. Parman, Gajah Mungkur, Kota Semarang. Tapi masih sesuai sama namanya. Rumah Spanyol ini katanya dulu sempat ditinggali satu keluarga kebangsaan Spanyol. Sayangnya di tahun 1970-an keluarga Spanyol itu balik ke negaranya dan berujung rumah bergaya Eropa itu ditinggalkan begitu saja. Saking lamanya terbengkalai, rumah mewah ini sampai dipenuhi sama pepohonan dan tanaman liar. Tembok-temboknya pun ini udah penuh dengan coretan. Kelihatan banget kotor dan gak terawat. Karena gak ada yang jaga, jadi tempat ini sempat dijadikan markas tersembunyi bagi para begal-begal yang ada di Semarang. Sampai akhirnya ketahuan polisi dan rumah ini kosong kembali. Nah, gak hanya itu saja. Ada versi lain mengenai mitos rumah Spanyol ini. Konon, menurut cerita yang beredar, dulunya pernah terjadi kasus pembantaian satu keluarga yang sampai sekarang ini belum diketahui pelakunya. Meskipun kejelasan cerita asli dari rumah ini masih abu-abu, tapi kesan angker ini masih tetap menyelimuti rumah Spanyol. Nah, banyak para pengguna jalan yang pernah melihat ada 2 orang perempuan, 1 dewasa dan juga 1 anak-anak yang berdiri di balkon lantai 2 ini sedang menatap kosong ke arah jalan. Nah, warga lain juga pernah melihat ada penampakan siluman berwujud ular di depan rumah Spanyol dan dipercaya kemunculan sosok itu menjadi pertanda akan adanya musibah kecelakaan di depan rumah. Sosok kuntilanak merah pun juga kerap terlihat berlalu lalang terbang ke arah rumah ini, diiringi suara ketawa dan juga tangisan. Selain itu, rumah ini juga dijuluki sebagai rumah genderuwo karena banyak warga yang pernah melihat sesosok tinggi besar nangkring di atas pohon besar. Dan sosok terkenal lainnya yang menghuni rumah Spanyol ini adalah sosok noni-noni berambut pirang panjang yang suka berdiri di atas loteng. Dan sampai saat ini rumah tersebut masih menyimpan
banyak misteri. Buat rumah yang pertama ini udah cukup bikin gue merinding. Ini bagi kalian warga Semarang, pernah ngalamin hal aneh gak sih pas lewatin rumah Spanyol ini? Coba komentar di kolom komen. Oke, kita lanjut ke rumah berikutnya. Amityville House. Nah yang kedua ini kayaknya udah familiar banget yang kita dengar ya. Bahkan kisah dari rumah ini tuh banyak banget dibuat ke dalam berbagai film dan juga novel. Ya apalagi kalau bukan Amityville House. Salah satu yang dinobatkan sebagai rumah terseram di dunia. Rumah Amityville ini berlokasi di 112 Ocean Avenue, Long Island, Amerika dan dibangun pada tahun 1927. Kalau dilihat dari luar rumahnya ini cukup mewah dengan bergaya kolonial Belanda. Tapi siapa sangka rumah ini menyimpan tragedi yang begitu mengerikan. Pada tanggal 18 Desember 1975, satu keluarga yang terdiri dari George Lutz, Kathy Lutz, dan 3 anak mereka pindah ke rumah ini setelah membelinya seharga $80.000. Selama menempati rumah ini, mereka selalu diganggu oleh roh-roh jahat. Berbagai fenomena poltergeist sampai kesurupan pun dan serangan fisik pun pernah mereka rasakan. Kathy sering bermimpi mengenai kejadian di rumah itu. Bahkan George pun selalu terbangun di jam 3.15 pagi tanpa alasan yang jelas. Nah anak perempuan mereka yang bernama Missy juga mengaku punya teman khayalan bernama Jody yang katanya punya mata merah menyala. Sampai akhirnya keluarga George gak kuat menahan segala gangguan yang ada dan mereka pun memutuskan untuk pergi dari rumah itu setelah 28 hari tinggal di sana. Dan setelah dicari tahu, setahun sebelumnya pada 13 November 1974, ternyata ada tragedi mengerikan yang terjadi di rumah itu. Rumah itu sebelumnya diisi oleh keluarga DeFeo. Nah anak pertama mereka yang bernama Ronald DeFeo Jr. Kedua orang tua serta 4 saudaranya pada jam 3.15 pagi. Nah orang-orang yang tahu akan tragedi ini berasumsi jika Ronald dirasuki oleh kekuatan jahat dan akibat hal ini dipercaya keluarga DeFeo menghantui rumah Amityville. Kalau ini terjadi ke kalian, kira-kira berapa lama kalian akan bertahan tinggal di rumah ini? Kalau gue sih kayak cuma semenit. The Conjuring House. Nah kalau yang terakhir ini gak kalah terkenal dan menyeramkan dari rumah sebelumnya. Apalagi kalau bukan The Conjuring House. Rumah ini terkenal setelah James Wan mengangkat cerita The Parent Family ke dalam sebuah film horor berjudul The Conjuring. So, kemistisan rumah yang berlokasi di Rhode Island ini bermula pada tahun 1971. Saat itu keluarga Perron yang terdiri dari Caroline, Roger, dan kelima anak mereka pindah ke sebuah rumah pertanian yang berisi 14 kamar. Dan selama tinggal di sana, kejadian horor itu mulai terjadi. Diawali dari benda-benda yang menghilang dengan sendirinya. Lalu sering juga mereka mendengar sesuatu di dapur dan suara-suara seperti ketukan dan juga langkah kaki orang. Dan gak hanya itu saja, bau anyir dan tempat tidur sering keangkat dari lantai.
Nah, Caroline juga sering menemukan tumpukan tanah di tengah lantai dapur yang padahal sebelumnya lantai itu masih bersih. Caroline yang risih dengan kejadian-kejadian itu coba buat nyari tahu sejarah rumah tersebut. Nah, ternyata rumah itu bekas ditinggali sebuah keluarga selama 8 generasi dan banyak dari mereka mengalami secara aneh. Ada yang di loteng, tenggelam di sungai, dan serangkaian kejadian. Andrea Perron pun menganggap roh yang ada di situ ini merasa sebagai tuan rumah yang gak suka orang menempati rumah tersebut. Dan menurut the Perron family, ruang bawah tanah adalah tempat yang paling menyeramkan. Makanya sering menjauh dari ruangan itu. Akhirnya mereka meminta bantuan Ed dan juga Lorraine Warren untuk melakukan komunikasi dengan arwah di sana. The Perron family pun pindah dari rumah itu pada tahun 1980. Dan sekarang rumah ini jadi salah satu destinasi horor terkenal di dunia. Dan pas banget, di akhir tahun kemarin, gua dan juga tim DMS dikasih kesempatan untuk lockdown di rumah ini. Oke, gue mau sedikit cerita tentang pengalaman gue selama di Conjuring House. Mungkin gak banyak yang akan gue ceritakan karena kalian akan menonton episode ini di YouTube-nya Mbak, di YouTube-nya Sarah Wijayanto. Mungkin gue bisa bukan menebalkan ya, dengan apa yang terjadi di sana. Yes, ruang bawah tanah emang ruang yang paling menyeramkan ketika gue sama tim DMS ada di sana. Dan ternyata gak cuma itu aja sebenarnya. Banyak gangguan-gangguan yang terjadi di sana. Gue gak bisa cerita detailnya, tapi ada satu kejadian. Karena gue harus lockdown di sana. Gue lockdown cuman berdua sama Sofyan. Sofyan megang kamera. Ya gue hostnya di situ. Jadi kita bagi 2 tim. Wisnu sama Mbak, kameramen yang Pak Dem. Gue sama Sofyan berdua. Gue kebagian di lantai atas. Dan itu baru pertama kalinya gue syuting. Gue takutnya luar biasa sampai yang ngebuat gue itu lari dan juga kabur. Hampir loncat dari tangga bahkan. Seserem itu sih rumah itu. Nah, kalian yang mau lihat fullnya bisa download dan juga berlangganan di DMS Plus. Ini mumpung chapter Journey to Annabelle ini masih ada dan salah satunya adalah episode di Conjuring House. Oke, itu deh guys deretan rumah angker yang terkenal dengan mitos mistisnya. Dari ketiganya, menurut kalian rumah mana yang paling seram? Atau justru kalian punya cerita sendiri yang berasal dari rumah kosong di sekitar kalian? Boleh drop di kolom komentar. Dan kita tunggu cerita dari kalian yang menarik dan juga seram. Tentunya kirim ke email kita di fadipotret@gmail.com. Sampai jumpa lagi di rumah-rumah serem berikutnya.